Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi lebih dari satu variabel dan turunannya. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi lebih dari satu variabel? Ya, jadi sebelum kita masuk ke situ, kita review dulu ya yang sudah kita pelajari di kalkulus 1 tentang fungsi ya. Jadi fungsi yang kita sudah pelajari waktu di kalkulus 1 itu biasanya bentuknya seperti ini. Y sama dengan X kuadrat ditambah 3 misalnya ya. Kemudian Y ini terkadang kita mengatakan dia sebagai Fx ya. X kuadrat ditambah 3. Nah, berarti variabel yang dimaksud di sini adalah Y. Ya. Jadi untuk nilai Y di sini ditentukan oleh variabel X. Nah, X ini merupakan variabel yang hanya satu variabel saja, maka ini yang disebut sebagai fungsi dengan satu variabel. Nah, berarti kalau fungsi yang lebih dari dua variabel, fungsi lebih dari satu variabel, lebih dari satu variabel, berarti kita tidak hanya memiliki satu saja. Misalkan kita hanya memiliki X saja, tetapi kita juga memiliki variabel yang kita sebut, kita misalkan Y, ya, variabelnya Y. Jadi di sini ada sepasang X, Y yang jika dia dikaitkan dengan suatu bilangan real, ya, taruhlah kita kaitkan dengan Z, maka Z ini dikatakan fungsi dari variabel X dan Y. Jadi misalkan Z di sini fungsinya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 1. Nah, sama dengan yang ini tadi, Y ya, kita anggap dia sebagai fungsi terhadap variabel X ya. Y itu merupakan fungsi variabel X, berarti Z juga merupakan suatu fungsi dari variabel sepasang yang berpasangan, yaitu X, Y. Sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 1. Nah, karena kita membahas tentang fungsi lebih dari satu variabel, berarti fungsi yang akan kita bahas nantinya tidak hanya terpatok pada dua variabel saja. Ya, terkadang kita memiliki fungsi yang lebih dari dua variabel. Misalkan kita punya fungsi W yang memiliki 3 variabel, misalnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 10. Nah, ini berarti pada W ini, W itu merupakan fungsi yang memetakan variabel X, Y, Z. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 10 ya, dan begitu seterusnya. Jadi tidak hanya pada dua variabel saja, terkadang kita bisa memiliki fungsi dengan 3 variabel, bahkan mungkin ada yang 5 variabel ya. Itu nantinya kita akan jumpai. Nah, sebagai contoh fungsi lebih dari satu variabel itu banyak dijumpai pada pelajaran-pelajaran fisika ya. Fisika kan kalian biasanya mengenal ada rumus P sama dengan
V atau mungkin luas itu sama dengan pi R pangkat 4 theta N per 2, dan masih banyak lagi ya. Yang sangat familiar itu yang per 2M sigma dan bla 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 ya. Seperti itulah, banyaklah fungsi yang akan kita jumpai nantinya itu merupakan fungsi lebih dari satu variabel. Nah, sama halnya pada kalkulus 1, pada pembahasan fungsi itu kita mengenal ada yang namanya domain. Nah, apa domain itu? Ya, domain, kemudian ada fungsi, kemudian ada yang namanya daerah hasil atau range ya. Jadi domain itu adalah daerah hasil, sedangkan range itu adalah daerah asal, ini adalah daerah hasil. Nah, pada fungsi satu variabel kita mengenal ini. Apakah di fungsi lebih dari satu variabel kita juga mengenalnya? Ya, tentu saja kita mengenalnya ya. Jadi pada fungsi lebih dari satu variabel juga memiliki yang disebut dengan domain dan range. Nah, cara penentuannya sih juga sama ya. Cara penentuan domain juga seperti apa yang terjadi pada fungsi lebih dari satu variabel, yang intinya dalam penentuan domain itu ada semacam trik untuk menentukannya. Itu ada yang pertama, itu kita menghindari yang namanya akar negatif ya, karena pada kalkulus itu kita berbicara pada bilangan real ya, atau bilangan nyata. Maka untuk mendapatkan domain kita harus melihat bilangan atau fungsi tersebut tidak mengandung nilai yang nantinya menghasilkan akar negatif. Akar negatif itu yang seperti apa? Misalnya akar minus 1, akar minus 2, ini kan semuanya merupakan bilangan imajiner ya, imajiner. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu hindari pembagian 0. Hindari pembagian 0. Ya, karena kita tahu bersama bahwa suatu bilangan dibagi dengan 0 itu akan menghasilkan bilangan yang tak terdefinisi. Nah, itu yang harus kita hindari dalam penentuan domain. Kemudian apalagi yang harus kita ketahui untuk di awal-awal ini? Saya rasa ini saja ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian turunan. Nah, untuk turunan dari suatu fungsi, turunan fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel, itu ada yang kita kenal sebagai turunan parsial ya.
ada yang kita kenal sebagai turunan parsial. Nah, apa sih turunan parsial itu? Jadi turunan parsial ini adalah turunan dari suatu fungsi, ya. Jadi turunan dari suatu fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel. Lebih dari satu variabel. Nah, kita misalkan di sini sekarang variabelnya itu adalah seperti tadi saja ya, X dan Y. Nah, berarti ini kita tidak bisa menurunkan sekaligus. Jadi misalkan fx itu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2. Nah, untuk mendapatkan turunannya kita tidak bisa langsung menurunkan sekaligus, ya. Tetapi kita menurunkan satu persatu variabelnya. Nah, berhubung di sini variabelnya ada 2, berarti kita membagi 2. Jadi part pertama yang kita turunkan itu variabel X. Kemudian part yang kedua kita turunkan variabel Y-nya. Nah, jadi turunan parsial itu adalah turunan fungsi yang lebih dari satu variabel, ya. Satu variabel, misalkan X dan Y. Kemudian jika kita turunkan terhadap variabel X, maka variabel Y dianggap sebagai suatu konstanta. Dianggap sebagai konstanta. Nah, begitupun juga sebaliknya. Begitupun jika kita turunkan terhadap variabel Y. Maka variabel X dianggap sebagai apa? Ya, sebagai konstanta. Oke ya. Nah, secara teori mungkin kalian sudah paham, tapi bagaimana sih contohnya, ya? Nah, sebelum kita ke contoh, ya, sebelum kita mencari jawabannya, saya mau memberitahukan dulu simbol-simbol dalam penentuan turunan fungsi lebih dari satu variabel, ya. Seperti biasa pada fungsi yang satu variabel itu terkadang kita menggunakan f dan x, kan gitu. Oh sorry, ini tadi fx, y ya, karena kita punya dua variabel. Nah, dalam satu variabel f aksen x itu digunakan sebagai turunan dari fx, ya. Itu satu variabel. Nah, di fungsi lebih dari satu variabel juga kita gunakan seperti itu. Jadi f aksen x, y. Tetapi yang menjadi tambahan itu adalah karena kita menurunkan dia secara parsial atau secara sebagian, ya, secara part per part,
maka kita juga harus memberikan simbol dia yang unik, yang bisa membedakan antara part yang lain dengan part yang satu dengan part yang lain, ya. Misalkan di sini kita punya dua variabel X dan Y. Berarti menurut teori yang sudah kita tuliskan di atas, bahwa kita menurunkan terhadap variabel X dan kemudian kita menurunkan terhadap variabel Y. Bu, apakah bisa dibalik? Bisa. Kita turunkan terlebih dahulu terhadap variabel Y, kemudian kita turunkan kembali terhadap variabel X. Nah, untuk membedakan yang mana turunan variabel X, yang mana turunan terhadap variabel Y, maka kita menggunakan indeks simbol tambahan berupa indeks di sini, ya. Jadi F, misalkan kalau kita menurunkan dia terhadap variabel X, maka kita memberikan di sini indeks X. Jadi di sini menyatakan bahwa F ini merupakan turunan pertama terhadap variabel X. Berarti untuk turunan Y menggunakan FY aksen X, Y. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita menggunakan F aksen. Begitupun nanti kalau kita di sini menggunakan ada juga simbol yang kita gunakan biasanya DY per DX. Kan gitu. Nah, di sini kita pun menggunakan simbol diferensial. Ini kan simbol diferensial. Tetapi karena kita menggunakan turunan parsial, sehingga untuk membedakannya kita menggunakan simbol do, ya, do Z. Nah, kita gunakan do Z di sini kalau kita mengatakan bahwa Fx, Y itu sama Z. Jadi do Z per do X itu maksudnya adalah turunan fungsi Z terhadap variabel X. Kemudian do Z do Y berarti ini menunjukkan bahwa turunan Z terhadap variabel Y. Atau kita juga bisa menuliskan atau menggunakan simbol do Fx, Y do X atau do Fx, Y do Y. Tuh ya. Jadi ini menunjukkan perbedaan, ya, bahwa do ini berarti dia merupakan turunan parsial, ya. Merupakan turunan parsial. Oke. Sebagai contoh, ya. Kita coba masuk fungsi, yaitu Fx, Y sama dengan X kuadrat Y kuadrat ditambah X per Y. Nah, bagaimana kira-kira turunan dari Fx, Y ini? Ya, berarti kita menggunakan kita mencari turunan dengan cara turunkan secara parsial, ya, secara sebagian-sebagian. Nah, kalau saya menurunkan F terhadap X, maka kita menganggap bahwa Y ini konstanta. Ya kan, kita menganggap bahwa Y ini adalah suatu konstanta. Nah, berarti kalau kita menganggap dia sebagai konstanta, berarti kita tidak ikut menurunkan, ya. Turunan dari konstanta kan berarti 0. Ya, jadi kita tidak usah menurunkan. Nah, berarti turunan untuk X kuadrat, Y kuadrat
itu kita anggap bahwa y kuadrat ini adalah konstanta dan x kuadratnya adalah variabel. Seperti biasa, ini kita anggap konstanta, berarti turunannya ini adalah 2x dikali konstanta yang ada di depannya, atau koefisien yang ada di depan variabel. Berarti 2 kali y kuadrat kali x. Pangkatnya dikurang 1, 2 kurang 1, berarti berpangkat 1 di sini. Ya, jadi ini kita tidak usah tulis. Kemudian ditambah. Nah, bentuk x per y ini, karena kita menganggap y sebagai konstanta, kita bisa menulisnya sebagai 1/y x. Nah, berarti turunan dari 1/y x itu tidak lain adalah konstanta atau koefisien itu sendiri, karena x-nya sudah berpangkat 1. Ya, jadi 1/y x turunannya adalah 1/y. Berarti ini adalah turunan dari fx, y, turunan pertama terhadap variabel. Nah, sekarang kita coba f aksen y. F aksen y, x, y berarti menganggap yang variabel itu adalah y. Yang ini, ya. Berarti x itu merupakan konstanta. Berarti turunan y kuadrat dengan koefisien x kuadrat itu adalah 2 kali x kuadrat y. Ya kan? Y-nya dikurangi 1. Ditambah, nah, kalau x per y itu turunan dari x y pangkat minus 1. Turunannya adalah min 1 kali x, kita beri kurung biar jelas, min 1 kali x kali y pangkat min 1 kurang 1, berarti min 2. Nah, berarti turunan yang pertama terhadap variabel y itu adalah 2x kuadrat y dikurang x per y kuadrat. Nah, itu ya. Oke, jadi seperti ini contoh dalam mencari turunan parsial pada fungsi 2 peubah. Nah, kalau misalnya kita diminta untuk menentukan, ya, pada fx, y ini, tentukan f aksen x dari 2,-1 dan f aksen y 0,3. Berarti x, y-nya sekarang sudah berubah menjadi suatu bilangan. Berarti kita tinggal mensubstitusi pada turunan yang telah kita dapatkan, ya. Berarti kita substitusi menjadi x-nya adalah 2, y-nya adalah min 1. Berarti f aksen x 2,-1 itu adalah 2 kali y-nya min 1 pangkat 2 kali 2 ditambah 1/y. Y-nya adalah min 1. Berarti 2 kali 2, 4. Min 1 pangkat 2, 1 kali 4 berarti 4. Ditambah 1 bagi min 1. Min 1, berarti dia adalah 3. Untuk f aksen y titik 0,3, 2 kali 0 pangkat 2
kali 3 dikurang 0 per 3 pangkat 2. Berarti 2 kali 3, 6 kali 0, 0, dikurang 0 bagi 9, 0. Jadi sama dengan 0. Nah, oke, itu dia contoh kita yang pertama. Kita coba lagi ya, contoh. Contoh yang kedua. Jika W sama dengan X, U, V ditambah U dikurang 2V. Nah, maka tentukan turunan-turunan untuk fungsi W. Nah, berarti di sini kita melihat bahwa fungsi W ini memiliki berapa turunan? 1, 2, 3, ini tadi sudah, berarti ada 3 variabel. Nah, kalau variabelnya ada 3, berarti turunannya juga ada 3, ya. Karena kita menurunkan W terhadap X, kemudian kita turunkan W terhadap Y, dan kita turunkan W terhadap V. Nah, gimana kita cara mencari turunannya? Kalau kita mau menurunkan W terhadap variabel X, berarti pada fungsi W ini X-nya kita anggap variabel dan yang lain itu adalah konstanta. Berarti untuk suku yang pertama variabel X-nya ada, suku kedua variabelnya tidak ada. Ya, berarti U ini dianggap konstanta. Untuk suku yang ketiga juga tidak mengandung variabel X, berarti ini merupakan suatu konstanta. Jadi ingat, ketika konstanta diturunkan, maka hasilnya adalah 0. Nah, berarti kalau kita menurunkan ini terhadap variabel X, di mana X-nya memiliki pangkat 1, berarti turunannya adalah koefisiennya. Yang tidak lain, koefisiennya adalah U kali V. Kemudian ketika kita menurunkan W terhadap, ini bukan Y ya, terhadap U, maka di suku pertama U kita anggap suatu variabel, X dan V-nya konstanta. Lalu di suku kedua kita juga punya U, dan di suku ketiga kita tidak memiliki variabel U. Berarti 2V ini merupakan suatu konstanta yang turunannya nanti adalah 0. Berarti untuk mencari turunan W terhadap U itu adalah X V ditambah 1. Ya. Kemudian yang selanjutnya turunan W terhadap variabel V. Pada suku pertama variabel V-nya ada, suku kedua tidak ada, dan suku ketiga ada. Berarti turunan W terhadap V itu adalah X U ditambah 0, ya, karena suku kedua ini konstanta, berarti turunannya adalah 0. Kemudian dikurang 2V, berarti kita tulis saja sini ya, 0 kurang 2, atau XU dikurang 2. Oke, bisa ya? Coba.